Ini saya bilang kan, saya agak marah gitu. Sambil nyekatin, di situ masih nyekatin lantainya, bersihin itu E-nya itu, ada suara manggil saya. Dibilang, "Ari," dibilang kayak gitu kan. Ih, apa itu? Kok ada suara? Ya, saya pikir setan ya. Saya pikir setan karena udah bisa melihat, tetapi nggak tiap hari juga. Maksudnya hal-hal yang perlu saya ungkapkan, mungkin saya bisa, tapi kalau enggak ya enggak, seperti itu. Saya nggak mau, karena kalau ngeliat setan tuh capek, badannya capek banget. Shalom semuanya saudaraku, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ari Mulyani, saya dari Lampung. Saya mau menceritakan bagaimana saya itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya, saya mau menceritakan latar belakang saya dulu. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim, tapi Muslimnya bukan Muslim yang begitu taat, ya sedang-sedang. Ibu saya sinden, bapak saya juga seniman, lalu nenek saya itu dukun beranak melahirkan, lalu kakak saya yang dari bujang itu sudah menjadi paranormal. Kakak pertama saya laki-laki. Nah, dulu saya masih kecil, itu sekitar umur berapa ya, kelas 5 SD lah. Kelas 5 SD itu orang tua saya pisah, bercerai. Nah, ibu saya nikah lagi dengan orang lain, bapak saya tetap sendiri. Saya tidak mau ikut ibu ataupun bapak, saya ikut nenek sampai lulus SD. Begitu lulus SD, saya sekolah SMP. Seperti hari-hari orang Muslim umumnya, Muslim umumnya ya ngaji, ya sholat, ya apa seperti itu. Tapi kalau bapak saya itu tidak mengajarkan sholat, tidak. Tapi saya cari sendiri sama kakak saya perempuan, itu mencari sendiri, pergi ke musola seperti itu, karena yang terdekat dari rumah itu musola. Jadi masih kecil-kecil gitu pergi ke musola, ya ikut-ikut belajar ngaji, belajar sholat seperti itu. Ya bisa, cuman ya namanya anak kecil, ya bisanya ya bisa aja kayak gitu kan. Lalu setelah saya pindah ke tempat bapak saya sekolah SMP, di situ saya sudah mulai sudah agak mengerti lah sedikit-sedikit ngaji itu, sudah sampai Al-Quran. Lalu kelas berapa, kelas 2 itu saya mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Saya sudah hatam 2 kali waktu itu, sudah hatam 2 kali di Al-Quran. Saya tanya sama bapak saya mau ikut sekolah yang di madrasah situ, saya bilang kayak gitu. Lah kenapa, katanya kan karena di situ bisa ada artinya, arti dari Al-Quran. Aku kepingin belajar arti dari Al-Quran itu apa. Saya bilang seperti itu. Bapak saya bilang, silahkan, dibolehkan, tetapi jangan terlalu dalam, nanti kamu enggak stres. Kamu nanti enggak, ya intinya enggak, jangan terlalu dalam. Begitu. Saya bilang oke. Terus saya seperti biasa, berjalan seperti biasa, pelajaran demi pelajaran saya lalui. Tibalah waktu itu saya ada pertanyaan yang agak mengganjal, agak kurang enak di hati lah, seperti itu, tentang waktu itu dibilangnya orang nikah kalau ada masalah itu boleh bercerai seperti itu, tetapi sebenarnya itu dibenci Allah, begitu kan. Lah saya kan ya di situ ada pertanyaan, boleh cerai tapi dibenci Allah loh, kok iso kayak gituin, kenapa, saya bilang kan. Lah terus di situ ada bisa jawab, intinya jawabannya ya, tapi nggak masuk lah, nggak enak di hati. Ya udahlah, oke lah, karena masih kecil. Lalu hari kemudian juga saya masih bertanya lagi. Nah kalau seumpamanya suami istri, nah kalau seumpamanya KDRT seperti itu, kalau KDRT lah nanti gimana ya, pokoknya intinya boleh cerai tapi dibenci Allah, dibilang gitu. Lah ya saya terus cetuk tanya lagi, lah kalau dibenci Allah itu apa enggak masuk neraka, saya bilang kayak gitu kan. Kamu itu loh, jawabannya yang terakhir, karena memang mungkin terlalu saya terlalu cerewet, akhirnya jawabannya seperti, kamu tuh loh perempuan, kamu tuh kalau mau masuk surga nantinya ya kamu yang penting ikut laki-laki, maksudnya ikut suami kamu, seperti apapun kamu manut. Ya saya ngeyel, setelah ngeyel di situ saya dimarah-marah, dari marah-marah itu saya ngomong sama bapakku, kalau tadi aku ribut, aku tanya gini gitu nggak ini, akhirnya bapak bilang nggak usah berangkat lagi.
Akhirnya oke lah nggak berangkat, ya saya cuma belajar sendiri di rumah, baca Al-Quran sendiri seperti itu, tetapi nggak lagi ngertiin lagi, takut nanti nggak salah seperti itu kan, takut nanti nggak salah. Nah, di situ lulus SMP karena memang saya mau ngelanjutin sekolah itu nggak ada biaya, anaknya terlalu banyak, jadi saya kerja di umur 15 tahun. Di umur 15 tahun itu saya udah pergi kerja ke keluar kota, ya kerja apa aja seperti itu, sampailah sekitar, kalau teman-teman saya itu umur segitu banyak yang sudah pada nikah. Saya sampai umur 18 tahun itu saya belum nikah, ya pernah lah pacaran sekali, tapi nggak lagi, cuman sekitar 4 bulan, tapi nggak mau lagi pacaran. Lalu 18 tahun itu pas waktu saya pulang dari kerja, bapak saya bilang, kamu sudah termasuk dewasa, teman-teman kamu sudah pada nikah, kapan kamu nikah, katanya kan. Nah, nanti kamu tidak dibilang perawan tua seperti itu, nah tidak baik katanya kan. Akhirnya dari situ saya doa, saya sholat, saya doa, saya bilang, aku nggak mau pacaran, kalaupun siapapun nanti yang mau dengan saya, dia berani nembung saya, ngelamar saya langsung, nembung sama orang tua saya terima. Saya mau siapapun itu, yang penting satu masih bujang dan orang baik-baik, saya bilang kayak gitu. Nah, benar itu di umur 18, nggak lama dari situ, umur 19, saya ketemu sama orang itu, yaitu suami saya. Dia begitu kenal, ngomong senang, dan aku tantang seperti itu, dia langsung berani ngomong sama orang tua, dan sebulan kemudian dari kenal saya nikah. Jadi cuma 1 bulan perkenalan, lalu kami nikah seperti itu. Nah, di perjalanan, di saat kami nikah, kami kan sama-sama muslim ya, kami sama-sama muslim. Di perjalanan itu, ya namanya orang nggak tanpa pacaran tuh ya kaget pastinya, ya nggak tahu sifat, latar belakang seperti apa itu belum tahu sama sekali. Taunya cuma ini orang tua saya, ini kakak saya, ini adik saya, seperti itu doang. Untuk yang lain-lain, sifat segala macam belum tahu. Nah, begitu mengancik, saya udah langsung hamil ya, langsung hamil di bulan kedua saya nikah. Udah nikah itu saya langsung hamil. Begitu saya hamil pertama saya biasa aja, kedua saya bisa, maksudnya bulan kedua setelah bulan keempat itu mulai agak gesekan keluarga itu kuat banget, karena di mertua itu alirannya agak keras sedikit, untuk muslim yang agak keras sedikit. Saya sih ya anggap aja agak keras kayak gitu, karena berbeda banget dengan yang kami lembut seperti itu kan. Kami tidak selalu dengan kata-kata keras, jarang sekali, dan udah alirannya lumayan cukup keras. Keluarga itu juga cukup disiplin, karena mertua itu pensiun ABRI ya, jadi lumayan disiplinnya tinggi banget. Bukan hanya disiplin dalam hal yang positif, tetapi dalam hal negatif pun KDRT itu mulai seperti itu. Begitu KDRT mulai, dan keluarga besar yang pihak suami itu benar-benar tiap hari berantem itu hari-hari seperti itu. Jadi saya merasa nggak nyaman. Begitu saya merasa nggak nyaman, saya ngomong, saya protes, saya bilang, kayak gini nih nggak bener, masa iya sih keluarga kok kayak gini tiap hari berantem, saya bilang kayak gitu. Itu saya mulai nggak sukain lah gitu. Akhirnya saya, karena nggak disukain, saya pulanglah ke orang tua saya. Seperti biasalah seperti itu, tapi suami saya memang keras banget. Masih hamil itu saya sering ditendang sampai pernah pendarahan, tapi saya bersyukur, walaupun nenek saya itu tidak mengenal Tuhan, tetapi dia punya keahlian di bidang untuk dukun pijit tadi, dukun beranak tadi. Saya cuma lari ke tempat nenek saya, dan saya cuma dipegang perutnya, habis itu besoknya udah normal lagi, nggak keluar lagi darah yang pendarahan itu. Nah, setelah itu saya seperti biasa lagi, oke lah, sudah dimaafin kayak gitu, seperti biasa lagi. Dan di umur 7 bulannya saya di 7 bulanin seperti biasa umumnya orang 7 bulan, dimandiin kembang, pakai kelapa muda seperti itu. Terus ada marhabanan juga, lalu ada baca surat Yusuf, kalau laki-laki biar ganteng anaknya, nanti kalau perempuan nanti biar cantik seperti Maria, jadi nanti dibacain di Maria sama di surat Yusuf, itu di Al-Quran ada. Lalu setelah 7 bulan selesai, 8 bulan itu ada ribut besar lagi. Akhirnya suami saya diusir sama mertua.
diusir sama mertua. Karena suami diusir ya otomatis saya ya agak gimana ya, nggak enak gitu kan ya, masa iya suami pergi masa saya di situ diem aja kan. Akhirnya saya pergi pulang ke orang tua saya, ternyata suami saya ada di orang tua saya begitu. Nah di situ mulai ada sebulan lagi, di situ udah umur 8 bulan lebih sedikit, hampir mau ngelahirin, berantem lagi sampai saya ditendang lagi perut saya jatuh dari ranjang. Itu benar-benar gelundung, itu dengan perut besar umur 8 bulan lebih seperti itu. Dari situ orang tua marah-marah lah, orang tua marah-marah ya, sampai bilang pokoknya kamu kalau kayak gitu terus nanti begitu lahir udah kamu cerai aja, seperti itu, kamu keterlaluan banget, dibilang kayak gitu, kamu nggak ngeliat istri kamu hamil apalah bla bla segala macam. Saya cuma nangis. Akhirnya saya berangkat ke dokter juga, saya berangkat ke dokter untuk ngecek semuanya karena kan belum wayahnya melahirkan, takutnya nanti ada apa-apa. Kata dokter nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Jadi saya kembali lagi, saya cuma dikasih vitamin saja sampai mau ngelahirin. Nah begitu ngelahirin ya oke lah, nggak masalah, dengan lahir dengan sehat, dan puji Tuhan anak saya normal, tidak ada masalah apapun, walaupun sering pendarahan di umur 4 bulan waktu kandungan sampai 8 bulan juga jatuh. Puji Tuhan anak saya sehat, tidak kurang suatu apapun. Lalu di perjalanan saya pindah lagi ke mertua lagi, karena memang belum punya rumah ya, belum punya rumah sendiri. Jadi masih sana sini di tempat mertua. Saya bikin gubuk, bikin di pekarangan mertua, saya bikin gubuk sendiri. Di situ saya belajar untuk mandiri, belajar untuk berdikari sendiri seperti itu. Nah di situ baru umur 3 bulan saya masuk rumah itu ya, gubuk itu. Nah suami kerasnya tambah lagi. Anak saya yang waktu itu umur 1 tahun, itu sudah sering dipukul, sudah sering ditendang, sampai saya itu untuk melindunginya itu babak belur. Dan kalau suami saya itu menghajar kami, itu orang tua ikut, mertua itu ikut. Yang belain saya cuma mertua laki-laki yang langsung mengambil anak saya gitu. Tapi kalau ngambil anak saya kan otomatis saya tetap dikebuki ya, kayak gitu. Nah dari situ apa ya, intinya saya nggak kuat ya, nggak kuat. Lalu mertua itu semakin nggak suka sama saya, yang perempuan terutama. Kalau yang laki nggak ada masalah, yang perempuan semakin nggak suka karena apa-apa saya dibela sama mertua laki-laki, karena memang dilihat saya nggak pernah melawan seperti itu. Nah di situ ibu mertua semakin bikin fitnah kayak gitu. Nah di situ saya cuma bilang kalau saya di sini terus saya nggak akan bisa berubah, tapi aku harus gimana, saya masih punya anak kecil yang masih butuh disusuin seperti itu, karena waktu itu umur 1 tahun. Lalu ada karena memang kecilnya aku itu umur 3 tahun itu indigo ya, kata mama saya dari umur 3 tahun itu sudah bisa melihat sesuatu, tetapi karena itu masih bahaya saya ditutup seperti itu. Kalau dukun itu bisa seperti itu, dia bisa nutup penglihatan itu. Lalu karena itu memang dari lahir, otomatis begitu saya dewasa itu bisa ngebuka lagi, bisa kebuka sendiri. Waktu itu ada seliweran, kalau orang Jawa seliweran ya, selalu lalu lalang kayak gitu kan di depan aku, setan entah apa, tapi itu aku lihat setan sih ya, ngomong bisikin kayak gini, kamu pergi aja dari sini, dibilang kayak gitu. Kamu tuh di sini nggak dihargain, kamu pergi aja, kamu cerai aja, katanya kayak gitu. Lah otomatis kan saya nggak mau ya, nggak mau, anak saya masih kecil, kamu jangan mempengaruhi saya, kamu setan, saya bilang kayak gitu. Dia ketawa kayak gitu kan, terbang kayak gitu, ngakak. Nah terus saya kurang ajar kamu, saya bilang kan. Nah, dari situ terus saya sholat, aku harus gimana, saya nggak mau kayak gini terus. Lalu di situ saya kok, kakak saya pulang dari kerja itu dia bilang, kamu mau nggak berangkat ke luar negeri, dia bilang kayak gitu. Anak saya masih kecil mbak, saya nggak mau, saya bilang ya nanti disapai dulu, kalau memang kamu di situ terus kamu nggak akan berubah, kamu akan gitu terus, suami kamu nggak akan berubah juga, dia bilang kayak gitu. Itu suami kayak gitu, kalau memang kamu nggak mau cerai, kamu harus ngajar suami kamu dengan cara yang tegas juga, dia galaknya galak nggak benar, dia bilang kayak gitu kan, kata kakak saya. Akhirnya di situ anak saya umur 2 tahun, udah lepas susu ya, saya berangkatlah ke Singapura. Karena dulu kan prosesnya agak lama kan, di PT itu persaingannya cukup ketat. Saya berangkat itu di PT sekitar 6 bulan, lalu saya berangkat ke Singapura. Di Singapura sekitar 1,5 tahun, karena memang banyak masalah ya, karena memang banyak masalah di rumah. Saya pergi itu bawa masalah, otomatis
di pikiran, di hati itu selalu nggak enak kayak gitu kan, selalu merenung anakku gimana, mana waktu itu kan belum ada HP ya, tahun 2003 2004 itu belum ada HP. HP itu masih sangat mahal, ada tapi masih sangat mahal. Jadi ya aku ndak belum punya, lalu juga aku mau ngirim surat itu juga males kayak gitu, malesnya ya karena ngelihat udah disuruh cerai seperti itu, udah disuruh cerai. Jadi ya enggak lah, yang penting aku tahu, aku yakin anakku sehat seperti itu. Lalu di situ selama setahun setengah seperti biasa pula, karena kan memang kalau dapat majikan Cina, mohon maaf ya, dulu kalau sekarang udah berbeda. Kalau dulu itu enggak boleh sholat, enggak boleh apa ya, pokoknya banyak hal yang tidak diperbolehkan, banyak hal ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah seperti itu. Dari situ saya kan ya akal ya, punya akal lah dipakai. Saya bawa kain panjang, kalau orang Jawa itu jare. Nah itu saya pakai lengan panjang, kaki ketutup panjang juga. Nah jari itu untuk tutupin begini, saya sholat karena saya dapat ruangan sendiri, saya dapat kamar sendiri. Jadi setiap malam, karena bisanya sholat cuma malam, kalau siang nggak bisa karena kerja. Jadi setiap malam saya sholat cuma isya, maghrib, sama kalau mau itu tahajud, kalau enggak ya enggak. Tapi saya juga bawa Al-Quran kecil segini, karena Al-Quran kecil segini ini kan bisa disakuin ya, maksudnya bisa masuk tas kemanapun, bisa dibawa seperti itu. Jadi di situ saya setiap malam pun ngaji, nggak ketang cuma di dalam hati atau cuma umi kayak gitu kan, tapi setiap malam saya ngaji. um, di titik yang agak berat banget, hari-hari itu agak berat banget, hari Minggu, majikan itu lagi ada acara pergi, dia pamit ngomong kalau nanti aku pulang malam seperti itu, jadi kamu baik-baik di rumah, makan cukup, disediaan juga, terserah kamu makan apa aja silahkan, yang penting anjingnya dijaga, dikasih makan. Dia bilang kayak gitu. Oke, saya bilang, pagi, hari Minggu pagi jam 9 itu kan saya kan mainan sama anjing, mereka udah pergi dari jam 7, aku mainan sama anjing jam 9 pagi hari Minggu, itu mainannya keluar ke pagar kayak gitu ya, saya ambil, mainan lagi, keluar lagi ya seperti itu. Lalu nggak lama anjing aku itu keluar, itu yang biasanya itu dia di tempat rumputan, itu ada di plester ya, jubin ya, di jubin. Nah di situ saya agak gerutu, saya teriak-teriak, aku agak gerutu waktu itu. Saya bilang, kamu nih loh orang biasanya ngising di sana, di sana, kok kamu nya di sini. Saya bilang kan, saya agak marah gitu. Sambil nyekatin, di situ masih nyekatin lantainya, bersihin itu nya itu, ada suara manggil saya. Dibilang, Ari, dibilang kayak gitu kan. Ih, apa itu? Kok ada suara? Ya, saya pikir setan ya, karena udah bisa melihat, tetapi nggak tiap hari juga, maksudnya hal-hal yang perlu saya ungkapkan, mungkin saya bisa, tapi kalau enggak ya enggak, seperti itu. Saya nggak mau, karena kalau ngeliat setan tuh capek, badannya capek banget seperti itu. Jadi di situ kok ada suara, saya gitu kan, tapi kok Jawa, nggak mungkin, udahlah tak cuekin lagi. Nah terus suara itu ada lagi, manggil lagi, Ari katanya kan, Nduk katanya. Terus kok Nduk sih, siapa sih? Alah bodo amat lah, saya bilang kayak gitu. Bilang itu saya cuekin, saya main seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Sore-sore hujan nih, hujan, karena kerjaan udah selesai semua, otomatis saya mainan lagi sama anjing kan, mainan lagi. Setelah mainan, bola itu keluar lagi di garasi, luar garasi kan. Nah saya keluar ambil, setelah ngambil hujan tambah deras, saya mau masuk kan, nggak tahu kenapa kok bisa nggak bisa ngebuka kayak gitu kan, nggak bisa ngebuka. Saya cuma diem, pipil ya, niup ya, berteduh di pagar kayak gitu kan. Dari situ anjingnya nyamperin saya sambil gini-gini kan, pegang kaki saya kan, sambil kayak intinya manggil masuk kayak gitulah. Nah terus saya cuma elus-elus kepalanya, ya nanti ini bentar lagi mungkin bisa dibuka, saya bilang ini susah dibuka. Nggak lama dari situ suara itu manggil lagi yang pagi tadi, Ari masuk katanya kan. Nah terus, loh kok ada suara lagi sih, saya bilang. Ya kan saya yakinnya apa, kenapa kok, saya bingung lah, orang di rumah nggak ada siapa-siapa, dan saya nggak kenal siapapun di situ kan, nggak pernah keluar, nggak pernah ini, saya cuma kenal sama majikan kayak gitu. Otomatis ya saya, siapa sih kayak gitu kan. Akhirnya saya jawab di situ, siapa lo panggil terus dari tadi, kataku kan. Akhirnya masuk katanya kan. Begitu aku buka, bisa, pintu itu bisa kebuka, langsung aku masuk ngikutin suara itu. Ke belakang, dibilang kan, ikut saya ke belakang. Begitu ke belakang, dia bilang ngacau, berkaca kayak gitu kan. Nah karena di belakang itu adanya kaca itu di depan toilet, akhirnya saya masuklah di situ. Begitu saya ngaca kacanya kan bulat tuh, saya kaget di situ. Loh kok kamu, saya bilang kan,
Yang saya lihat itu gambar wajahnya Tuhan Yesus. Ya saya bilang, loh kok kamu kan Tuhannya orang Kristen, kamu kan Yesus, saya bilang kayak gitu kan. Ngapain kamu nemuin aku? Saya bilang kayak gitu. Ngapain kamu nemuin aku? Dia senyum sambil tangannya begini. Dia bilang, kamu anakku, aku bapakmu. Dia bilang gitu kan. Terus aku jawabnya, anak aneh, nggak mungkin lah. Kamu tuh kan Tuhannya orang Kristen, saya tuh kan Islam, nggak mungkin. Saya bilang kayak gitu. Mau apa? Mau ada apa? Katakan kayak gitu. Lalu dia senyum, besok kamu pulang, kamu sekolah ya. Dibilang kayak gitu. Aneh-aneh lagi nih orang, saya bilang kayak gitu. Apa? Dari situ saya dari begini terus senyum, terus lama-lama hilang dan kembali ke wajah saya. Kembali ke wajah saya bilang, aneh loh nih orang. Lah, wong Tuhannya orang Kristen kok nemuin saya lah. Wong saya ini apa ya? Lah harusnya kan orang apa ya? Yang ketemu saya, yang nemuin saya harusnya kan Muhammad kah atau leluhur yang lain kah kayak gitu kan? Kan banyak kan leluhur-leluhur yang lain yang pendahulu-pendahulu yang nabi-nabi yang lain. Nah ini kan Yesus ya nggak mungkin dong. Tapi di situ saya nggak ngerasain takut karena memang hari-hari ngeliat setan ya. Karena ngeliat hari-hari ngeliat setan, ngeliat itu nggak takut dan berbeda gitu loh, berbeda banget. Nah di situ beberapa hari itu saya cuman ngedumel ngomong sendiri, ngomong nggak mungkin. Tapi di sini inget terus, di ini inget terus. Aneh, inilah aneh itu apa aneh. Yesus nemuin aku, aneh, nggak mungkin, aneh kayak gitu kan, ngomong sendiri. Tapi di sini tuh ada perbedaan, ada sedikit nyaman kayak gitu. Ya, tapi belum mengerti ya, belum mengerti. Beberapa hari kemudian, waktu itu kan saya sholat, saya cuma ngomongnya doanya gini, uh, uh, saya minta jalan yang lurus, saya nggak mau cerai, saya mau damai. Nah, ini ada apa dengan Yesus dengan nemuin saya? Ini kan nggak mungkin. Saya Muslim, Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Kok dia nemuin saya? Kan nggak mungkin. Kayak gitu. Ada apa dengan sedangkan saya ini nggak tahu tentang Kristen, nggak tahu tentang apa, nggak ngerti. Setahu saya suruh sholat ya sholat, saya ngaji ya tiap hari ngaji, nggak ketang delik-delik, kayak gitu kan. Ya pokoknya saya melakukan apa yang memang di ini kan di Muslim ya, karena memang saya Muslim ya apa yang di ini kan. Nah terus hari-hari saya tetap seperti itu doanya. Pokoknya saya minta jalan yang lurus, saya minta damai, saya nggak mau cerai. Lalu itu kan ketemunya hari Minggu. Di malam Jumatnya, biasanya kalau saya itu habis sholat maghrib atau sholat isya, itu baca Yasin, kalau setiap malam Jumat itu minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Nah, di saat itu karena memang doaku kok kayaknya semakin naik lagi, semakin itu lagi yang didoakan. Lalu di situ baca Yasin itu lebih dari 3 kali, berkali-kali nggak kerasa, sampai malam jam 11 lebih dikit lah, belum ada jam 12. Di situ saya bilang gini, aku mau sholat tahajud lah nanti, saya bilang kan, tapi aku mau tidur dulu, karena apa, kalau nggak tidur dulu itu kan kurang baik, mas, nggak tahu ya, kurang afdal atau gimana gitu, pokoknya tidur dulu baru boleh sholat tahajud. Nah, saya tidur sekitar 2 jam, jam 2 aku nggak ngidupin alarm kan jam 2. Saya bangun, begitu saya bangun saya langsung seperti biasa wudhu apa segala macam, saya sholat tahajud. Nah begitu saya sholat tahajud di tahiyat akhir ya, sujud yang terakhir itu tuh ngerasain di sini kayak ada yang megang gitu, ini dipegang terus kayak gitu kan, itu rasanya hangat, kayak gimana itu jalar ke belakang ke seluruh tubuh tuh kayak kesetrum gitu, kayak gitu, kayak kesetrum kan ya, aneh ya, kuping aku tuh kayak semua, tangan aku tuh ngerasain beda banget. Saya bilang kok aku mau nangis kayak gitu, mau nangis, mau ketawa, mau nangis, ini ngapa sih badan aku kenapa, saya bilang kayak gitu. Lah habis itu sudah kerasa semua, udah agak lama sekitar 10 menit itu saya duduk, udah selesai tuh saya duduk. Begitu saya duduk, saya tahiyat akhir kan, mau salam gitu, mau salam lirik kanan lirik kiri gitu, di depan saya ada yang duduk, ada yang belum salam tuh, ada yang duduk, lalu tangan dia ini beginiin saya, terus saya waktu itu langsung ngerasain nangisnya bener-bener keluar ya, bener-bener nangis. Dibilang, kamu minta damai? Ya, aku damai itu
Kamu cari jalan yang lurus untuk menyelesaikan masalahmu. Ya, akulah jalan itu yang lurus. Kamu mau tidak cerai? Ya, aku kehendaki itu. Seperti itu, lalu saya melihat langsung. Saya nggak berani nunduk lagi karena ini sudah kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ngelihat langsung ini mahkota duri. Di sini darah bercucuran, seger banget. Lalu di sininya pokoknya ada darah mengalir begini, kanan kiri mengalir. Yang satu pegang tongkat kayak gitu. Tuhan Yesus. Di situ dia bilang, aku anak, kamu anakku, aku bapakmu, ikut aku. Dia bilang kayak gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi hati saya ngomong, kamu siapa? Aku bapakmu. Jawabnya dia kayak, padahal itu dalam hati, kamu siapa? Karena kan aku nggak boleh ngomong karena masih sholat. Saya masih begini, gitu kan. Kamu siapa? Dia jawab, aku bapakmu. Akulah jalan yang kamu cari. Tidak ada jalan lain yang menuju ke Bapa kalau tidak melalui aku, dia bilang kayak gitu. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa, sampai nangisnya cukup lama. Lalu saya ingat saya masih salat belum salam, saya salam kanan salam kiri. Akhirnya begitu saya tanya, sebenarnya kamu siapa? Saya bilang kan. Dia senyum. Dia di sebelah aku, dia duduk di sebelah aku, pindah di sebelah aku, dia rangkul saya dari samping begini, diginiin. Tenang. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya masih nggak ngerti, karena kan ya memang saya nggak ngerti apa-apa, gitu kan. Itu kayak rasanya tuh kayak dipeluk seorang bapak yang luar biasa. Saya merasakan kasih sayang Bapak yang benar-benar, ini loh, Bapak yang sesungguhnya. Saya waktu itu saya sempat ngomong, Bapakku itu di rumah, kamu nggak mungkin Bapakku, karena Bapakku di rumah. Kamu kan roh, saya bilang. Nggak mungkin. Aku tahu kamu roh, tapi kamu beda, kamu baik banget sama aku, saya bilang. Sebenarnya kamu tuh siapa? Bolak-balik, padahal sudah dijawab aku bapakmu, tapi aku masih tanya terus. Lalu terakhir malam itu dia bilang, besok kamu pulang, kamu pergi ke Hong Kong sekolah, gitu kan. Lalu saya semalaman itu dari jam 2 sampai pagi, sampai subuh saya nangis itu kayak meluapkan unek-unek, kok aku begini ya, kayak curhat gitu lah, kayak curhat. Dia cuma beginiin, ya kayak gitu aja. Lalu sampai pagi saya sholat lagi subuh seperti biasa. Nah, hari-hari itu saya merasakan sukacita, unik, nyaman kayak gitu kan, nyaman di hati itu, nyaman. Tapi di sini masih bertanya terus. Di sini masih bertanya, saya bilang, sebenarnya ada apa sih dengan aku, kok Tuhan ya orang Kristen tuh nemuin aku kayak gitu, kok Yesus ini nemuin aku, sebenarnya ada apa dengan aku. Tapi nggak apa-apa lah, saya bilang, yang penting orang itu baik kok, walaupun kata orang itu ini roh itu roh ini, tapi aku ngelihat roh ini satu ini baik banget sama aku bisa curhat, aku nggak takut, nggak seperti setan yang lain seperti itu kan, roh-roh yang lain yang dia suka nakut-nakutin, dia suka ngagetin, dia suka pokoknya mempengaruhi hal-hal negatif. Ini yang saya rasain beda. Lalu di situ di hari berikutnya, waktu itu hari apa ya, Minggu kalau nggak salah ya, Minggu lagi tuh pagi, majikan pergi lagi. Tapi waktu yang hari Minggu kedua itu saya nggak mainan sama anjing, tidak. Cuman hari itu majikan bilang, kamu hari ini istirahat, kamu nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya